Kami sambung lagi, saudara. Dialog kami pagi ini risiko penularan untuk positif atau COVID-19 pada saat liburan Natal dan Tahun Baru tahun ini dan bagaimana mengurangi risiko tersebut. Masih ada Mas Heri Trianto dari Satgas COVID-19, Pak Ahmad Soedi dari Ombudsman, dan juga Mas Diki Budiman, epidemiolog. Mas Heri, silakan tanggapi berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Diki dan juga Pak Soedi. Kebijakan pemerintah kali ini pastinya akan tidak efektif. Mungkin sudah ada antisipasinya dan juga bahwa masyarakat melihat ini dadakan semua pemerintah. Padahal Natal, Tahun Baru itu udah pasti ada libur panjang. Mas Heri, silakan. Ya, terima kasih Pak Saidi maupun Mas Diki ya untuk masukannya, dan tentu saja ini menjadi perhatian kami untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Tapi untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Satgas itu akan efektif, tentu akan kita lihat dalam periode ke depan, Ya, dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Jadi kami berharap dengan upaya-upaya yang dilakukan sekarang, kita bisa mengurangi mobilitas, karena melarang sama sekali warga untuk bepergian sepertinya juga hampir mustahil. ya, Dan sekarang pun kita juga tahu banyak keluarga kemudian membatalkan rencananya, tentu saja ini sangat bagus gitu. betul. Di samping itu kami juga selalu dalam komunikasi risiko yang tadi disampaikan oleh Mas Diki Budiman, selalu melakukan strategi bagaimana agar perilaku masyarakat ini berubah setelah kita 9 bulan dalam situasi seperti ini. Tapi memang ada situasi tadi yang dikatakan oleh Pak Ahmad Saidi bahwa disiplin ketika mereka memakai menjaga jarak, tetapi begitu ada crowd, ada arus antri, ada kerumunan, kedisiplinan itu akan Ya, berkurang kayak gitu. ya, Dan ini memang situasi-situasi yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dan tentu saja masyarakat tak henti-hentinya. Saya rasa Kompas juga tidak henti-hentinya untuk mengedukasi publik bagaimana protokol ya, kesehatan itu harus tetap dijalankan. Dan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terkesan mendadak, mungkin kalau dalam hal keluarnya ketetapan itu seolah-olah mendadak, tetapi sebenarnya ada prakondisi-prakondisi yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk tentang berbagai macam peringatan-peringatan yang diberikan pada awal-awal bulan kayak gitu ya, ya, bahkan pada akhir bulan lalu tentang risiko-risiko yang ada. Kita tak henti-hentikannya, kita juga sangat terbuka selama ini dengan menyajikan data penyebaran ya, daerah-daerah dengan risiko penularan-penularan yang terjadi kayak gitu, dan itu tidak henti-hentinya sebagai bagian dari mengedukasi masyarakat agar mereka juga tahu bahwa setiap apapun yang mereka lakukan itu mengandung konsekuensi yang risikonya harus ditanggung secara bersama-sama gitu. ya. Tentu saja pemerintah tidak akan pernah tinggal diam jika misalnya terjadi penambahan penularan. Itu kami sudah melakukan antisipasi dan mudah-mudahan ini tidak akan terjadi gitu. Ya, Jadi oke. Kementerian Kesehatan kan selalu punya skenario Ya, A, B, dan C ya. jika terkait dengan peningkatan, dan mudah-mudahan sejauh ini masih berjalan, dan kita berharap situasinya akan makin dikendalikan. Baik, ya. Mengenai antisipasi, mudah-mudahan nanti saya ingat untuk kembali kepada hal tersebut ya, Mas Heri. Atau kalau saya Ya, lupa, Anda silahkan masukkan juga pada obrolan kita pagi boleh. ini. Tapi saya ingin fokus begini, sekarang sudah sebagian masyarakat, misalnya Jakarta atau kota besar lain, kembali ke daerah atau ke kampung halamannya untuk libur panjang. Nah, di Ya, daerah Jawa dan kota lain akan berbeda atau pulau lain. Mungkin Jawa dan beberapa kota yang selama ini terus disoroti media kan cukup ketat. Bandung ya. cukup ketat, mungkin Jogja dan Magelang juga cukup ketat sebagai kota wisata. Hmm. Bali apalagi begitu. Padahal mereka butuh wisata, tapi sekarang harus memperketat dan banyak pembatalan perjalanan ke Bali. Tapi kan daerah lain seperti di Indonesia Timur karena banyak saudara-saudara kita yang Nasrani ke sana begitu. Bagaimana ini mengawasinya, Mas Heri? Apakah pemerintah daerah di sana sudah siap begitu untuk membantu niatan menahan penyebaran ini COVID-19, Mas Heri? Ya, sejauh ini yang dilakukan oleh Satgas di sini adalah mendorong bagaimana para pelaku perjalanan itu menjadi pelaku perjalanan yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah mencegah COVID, kemudian Ya, menunda atau membatalkan perjalanan, kemudian
tentu saja cek Ya, kondisinya. Bagaimana ini harus kita lakukan. Ini adalah hal preventif pencegahan yang bisa sangat realistis kita bisa lakukan dan bisa dilakukan oleh semua warga masyarakat. ya. Nah, Tapi bagaimana dengan tapi daerah-daerah sekali dengan lagi ini Pak? himbauan Ya, ya kan, tapi mungkin saja ada orang yang tetap berangkat dan berharap mereka dijaga di daerah wisata begitu. Itu kan yang sulit kemudian. ya, beberapa daerah wisata sekarang juga sudah semakin ketat ya, mensyaratkan Ya, pengunjungnya untuk mencantumkan surat bukti negatif betul. eh, COVID dari antigen kayak gitu. Yang memang harus menjadi perhatian adalah jika para pemudik ini atau para pelaku perjalanan ini datang ke daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang kurang memadai kayak gitu. Dan ini memang menjadi faktor risiko yang harus benar-benar kita perhatikan. Di Ya, wilayah Indonesia Timur sejauh ini seperti Mas Bayu katakan, memang fasilitas kesehatan sangat terbatas. betul. Makanya kita minta mereka untuk berpikir 2 atau 3 kali lagi untuk ke sana. Tetapi Ya, kalaupun sudah sampai di sana, sepertinya pemerintah di daerah atau Satgas di daerah harus melakukan langkah-langkah ya. mitigasi risiko dan antisipasi yang memadai. Saya kira itu. Sedikit saja, Mas Heri, sedikit lagi berkaitan dengan ini. Ini harian Kompas hari ini, halaman 15 mengenai tes antigen bagi wisatawan, di halaman 15 mengatakan dari Kabupaten Magelang, Dinas Kesehatannya mengatakan pasti akan ketat di tempat-tempat wisata. Kalaupun ada, sayangnya Mas, kalau ada wisatawan dari luar kota yang terbukti atau diketahui terpapar positif COVID-19, itu tidak bisa dikarantina di daerah tersebut. Jadi mereka kemudian istilahnya harus pulang. Kalau orang Jakarta ya pulang ke Jakarta. Nah, dalam perjalanannya itu kan akan terjadi lagi kebijakan-kebijakan seperti ini, Mas Heri? Ya, saya rasa memang ini daerah yang Ya. memang Selain sebagian fasilitas, daerah memang alasannya sudah adalah kewalahan. bukan tanggung jawab mereka lagi karena fasilitas di mereka kan terbatas begitu. Ya, itu kan jadinya serba susah ya, karena Ya, memang fasilitas terbatas, mereka diminta pulang, itu terjadi risiko tambahan ketika betul. dalam perjalanan pulang. Dimengerti Seperti itu. concernnya itu. Iya. Ya, jadi memang kita memang dalam situasi yang tidak mudah ya, dengan situasi-situasi yang di daerah, karena di Jawa ini semua merah memang. Betul. Kecuali satu kabupaten kota kayak gitu, dan memang pemerintah masyarakat harus paham konsekuensi seperti itu, dan mungkin nanti kita juga siapkan beberapa hal yang relevan jika terjadi apa yang seperti terjadi di Magelang tadi, Mas Bayu. Baik, ya. Tanggapan Mas Diki berkaitan dengan ini, berarti ini kan himbauan kepada masyarakat betul-betul mungkin obrolan kita pagi ini didengarkan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat. Kalau mereka belum bepergian, mungkin bisa menahan diri begitu. Mas Diki, Saya terutama sampaikan, juga kebijakan-kebijakan di daerah, silakan. ya, saya sampaikan bahwa estimasi kasus harian kita ini saat ini sudah 20.000 per hari, itu paling rendah. Dan itu akurasinya sangat tinggi ya. Artinya kita punya PR menemukan yang 20.000 ini. Dan ini bukan yang di tengah ya, ini rata-rata. Dan angka tingginya itu 80 ribuan. Ini saya harus sampaikan pada publik ya, bahwa ini nyata dan pemodelan ini dilakukan di semua negara dan tidak ada yang salah. Karena ini 4 pemodelan disaring ya. Artinya Indonesia memiliki kasus 20.000 sehari paling rendah itu sudah sangat bisa 99%. Nah, ini harus diketahui sehingga masyarakat benar-benar merasa bahwa situasi sudah serius. Dan saya sampaikan dengan adanya angka kematian tren yang meningkat, kemudian juga angka hunian yang rata-rata sekarang rumah sakit sudah 80%-an di Jawa ini. 85% bahkan Jakarta. Ya. Ini artinya saya sampaikan nih, kebetulan ada Mas Heri. Saya sampaikan pemerintah harus siap dengan skenario terburuk PSBB total se-Jawa. Ini harus saya sampaikan. Dan kemungkinan memakai itu sangat besar saat ini. Dan ini harus disampaikan oleh pemerintah gitu dalam strategi komunikasi risiko. Jadi supaya masyarakat tuh benar-benar kalau mau pergi dipertimbangkan gitu. Jadi nggak bisa, oke, ini situasi aman. Tidak bisa begitu. Saat ini bukan lagi saatnya kita menyampaikan kabar baik dan positif saja. Tapi potensi yang sudah jelas ada kondisi yang memprihatinkan ini harus diketahui masyarakat supaya mereka tuh jadi aware. Dan daerah ini
saat ini sporadis respon terhadap pandemi ini, dan mereka akhirnya karena ini sudah berlangsung lama, tentu ada keterbatasan terutama akhirnya dari sisi anggaran, termasuk juga SDM mereka banyak yang juga jatuh sakit loh saat ini. Nah, ini yang harus juga diketahui sekali lagi oleh masyarakat. Karena kalau mereka sampai sakit, nah tadi kan artinya responnya harus pulang, kemudian di jalan ada apa-apa, ada rumah sakit, kalau bisa diterima rumah sakitnya ada ICU-nya, kondisi-kondisi inilah yang diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka kalau mau pergi itu benar-benar, oh saya konsekuensinya gini, ya udah nggak usah pergi. Jadi itu. Jadi menurut saya, punten Mas Heri, memang kita harus tingkatkan strategi komunikasi risikonya. Jangan hanya yang positifnya aja, tapi ini bukan menakut-nakuti, tapi itulah komunikasi risiko. Di sini pun begitu. Di Australia, ketika nakal-nakal ya pada bulan Maret April, masyarakat masih mau bergerombol segala macam, disampaikan nih kalau Anda tetap begini, kita nggak bisa merayakan Natalan, kita nggak akan bisa liburan ketemu keluarga, akan banyak orang mati. Disampaikan skenario terburuknya. Ya. Dan akhirnya itu membuat masyarakat kemudian mematuhi semua aturan yang disampaikan. Dan sekarang mereka bisa merayakan Natal dengan aman, karena terkendali gitu. Jadi ini artinya buah dari komunikasi yang efektif dan kerjasama tentu semua pihak, itu memang akan ada masa di mana akan bersakit-sakit dahulu. Tapi saat ini saya kira belumlah terlalu telat ya. Walaupun sudah telat, tapi belumlah terlalu telat. Karena tidak ada yang tidak bisa kita perbaiki. Tapi ini sekali lagi perlu, tadi saya setuju kalimatnya Pak Ahmad, konsistensi. Komitmen konsistensi itu yang harus dilakukan oleh semua pihak saat ini. Ya, oke. Pak Soedi sedikit, Ombudsman melihat juga mengenai antisipasi atau tidak berkaitan dengan pasca libur panjang. Karena sudah 3 kali libur panjang, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat, 3 kali kita mengalami libur panjang. Dan 10-14 hari kemudian kita selalu mengalami peningkatan positif COVID-19. Nah, antisipasi dari pemerintah kan harus dilakukan. Ombudsman juga membantu mengingatkan ini kepada pemerintah, seperti apa Pak Soedi? Ya, jadi di antara berbagai event yang paling berisiko adalah liburan, karena mobilitas orang itu tidak terduga. Ya. Jadi inilah momen penyebaran yang paling masif gitu ya. Orang datang ke kampung, dari kampung ke pariwisata, ke tempat wisata, wisatanya tidak hanya satu, bahkan orang dari luar negeri pulang misalnya, itu sudah luar biasa gitu. Jadi memang antisipasinya harus mulai dari situ. Jadi pergerakan orang itu seperti apa. Saya itu penyintas ya Mas ya. Jadi saya sendiri pernah positif. Pak Soedi dan keluarga pernah terpapar ya Pak ya? Ya, keluarga saya 3 yang terpapar, karena kami tidak hanya suami istri, tapi juga ada teman ponakan dan lain-lain. Ya. Dan ada yang sampai cukup parah ya, dia kehilangan rasa, dia tenggorokannya dan pusing-pusing. Jadi itu benar-benar mengerikan gitu. Saya merasakan itu. Jadi antisipasi itu tidak hanya secara publik, tapi juga individu-individu. Bagaimana kita mengingatkan orang ini secara individu harus melindungi diri sendiri. Dan berikutnya pengalaman dari yang lalu juga, setelah mereka menularkan dari kampung lalu ke kota belanja lagi, kira-kira gitu. Nah inilah yang saya kira memang harus benar-benar dilakukan. Apalagi nanti setelah itu sekolah kan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan ya, orang dari kota menyebarkan ke kampung, ke kota lagi, tambah lagi, lalu ke sekolah. Nah ini penyebaran-penyebaran yang seperti ini saya kira memang harus benar-benar kita nggak bisa menyerahkan, menghimbau itu sebenarnya sudah tidak efektif. Karena sebenarnya masyarakat ini sudah sebagian besar menurut saya sudah sadar sebenarnya bahwa tentang protokol. Tapi kan kata Pak Budi, Pak Diki tadi, tidak cukup hanya himbau dan bahkan tidak cukup hanya 3M itu ya. Jadi memang harus ada regulasi yang konsisten, termasuk antisipasi pasca itu. Saya sendiri tidak tahu detail seperti apa, tapi penyebaran orang di kota nanti dan seterusnya ini memang
ini ya, harus segera sekarang ini. Jangan sampai mendadak setelah liburan naik baru ada kebijakan. Ini menurut saya yang sangat tidak bijaksana. Oke. Mungkin bagian akhir, Mas Heri, antisipasi berarti? Ya, saya setuju sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Diki maupun Pak Swedi ya, bahwa kita harus melakukan semuanya itu secara lebih direktif. Karena masyarakat sebenarnya tadi disampaikan sudah semakin paham juga, 10 bulan itu cukuplah buat kita untuk belajar, dan masyarakat juga sudah berhitung dengan risikonya sendiri jika melakukan A, B, dan C. Kemudian pemerintah juga mengorkestrasi kira-kira dengan regulasi yang mendukung, dan tentu saja melakukan antisipasi sebagai tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya. Jadi keselamatan masyarakat ini seperti disampaikan oleh Bapak Presiden kita adalah hukum yang tertinggi. Jadi ini benar-benar menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Tentu saja masukan-masukan dari Ombudsman maupun dari Pak Diki itu sangat berarti buat kami, dan saya rasa untuk mengantisipasi ke depan jika terjadi peningkatan kan yang selalu dikhawatirkan, itu pemerintah sudah sebenarnya menyiapkan langkah-langkah yang cukup konkret, dengan tentu saja kalau peningkatan kasus adalah fasilitas perawatan yang ditingkatkan. Kami juga terus-menerus minggu-minggu ini juga merekrut relawan medis. Dalam seminggu itu sudah masuk sekitar 800 relawan medis, karena seiring dengan penambahan fasilitas medis ya, di mana 500 diantaranya adalah perawat. Ini untuk mensuplai rumah sakit darurat yang nanti jika terpaksa kita harus dirikan jika terjadi peningkatan gitu. Tapi tentu saja dengan regulasi atau dengan langkah-langkah sementara ini yang sudah kita bisa lakukan, tentu saja penularan tidak seperti terjadi pada liburan sebelumnya. Itu harapan kita semua. Ya, tegas saja Mas Heri dan seluruh jajaran di Satgas COVID-19, tentu masyarakat akan mengikutinya karena kita sudah belajar. Sedikit saja, paling akhir Mas Diki, masih mungkinkah kalau orang ingin melakukan perjalanan di saat libur panjang, di mana mungkin kapal laut, penerbangan, bandara kita sudah lihat cukup ramai, masih mungkin kita mengurangi penularan tersebut di situasi seperti ini menurut Anda? Saat ini sekali lagi ini harus benar-benar harus diikuti. Jangan sampai seperti pilkada. Saya sarankan 1 hari sebelum pilkada tes, kemudian 3-5 hari setelahnya tes, tidak dilakukan ya. Karena itu artinya kita tidak mengantisipasi. Nah, untuk libur ini, ketika di daerahnya, lakukan upaya pembatasan. Ya. Kalau bisa, di puskesmas setempat itu mendata. Termasuk kalau bisa dilakukan testing sebetulnya sebelum dia pulang, 3-5 hari sebelum pulang. Kemudian ketika dia pulang ke daerahnya, ini dengan catatan nanti negatif. Ketika dia pulang 3-5 hari setelah sampai di daerahnya, itu dia dites lagi antigen. Apapun hasilnya, ketika dia pulang, ini merespon kekhawatiran Pak Ahmad juga. Apapun hasilnya ketika dia pulang 7 hari itu, atau kalau bisa 10 hari, itu harus diam di rumah. Diam di rumah. Ini bukan bentuk hukuman ya, tapi ini untuk meminimalisir pergerakan dari orang itu keluar rumahnya. Nah, kalau hasilnya positif, dia tambah harus 14 hari. Nah, ini yang harus dilakukan untuk antisipasi. Baik, itu masukan dari Mas Diki untuk kita yang mungkin akan melakukan perjalanan. Pikirkan 2-3 kali dari diri kita sendiri, dan situasi sekarang masih sangat penuh rumah sakit. Tanggung jawab kita kepada diri kita dan keluarga kita pada saat liburan panjang kali ini. Hindari kerumunan. Baik, terima kasih Mas Diki, terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Sohedi. Selamat pagi.